langsung saja untuk penyampaian materi yang kedua, yaitu tentang seputar tahfiz. Waktu tempat kami persilahkan kepada muallim. Ya, terima kasih. Tahfizul Al-Quran, ya, tahfizul Quran, apa hukumnya? Ya, kita menghafal Al-Quran. Maka ulama sepakat hifdzul Quran fardu kifayah. Jadi menghafal Quran hukumnya adalah fardu kifayah, kewajiban kolektif. Nah, jika ada satu kampung ini sudah ada yang menghafal Al-Quran, maka semuanya ini sudah digugurkan dosanya. Tetapi dalam satu kampung itu tidak ada yang menghafal Al-Quran, maka sekampungan itu juga berdosa. Maka sangat penting kita ini juga menggalakkan tahfizul Quran. Nah, menggalakkan tahfizul Quran. Dan kita bersyukur alhamdulillah di khususnya negara kita Indonesia ini sudah semarak, ya. Rumah-rumah tahfiz Quran, sudah semarak karantina Al-Quran, sudah semarak kegiatan-kegiatan Al-Quran. Namun ada beberapa yang harus kita perbaiki dan kita sempurnakan. Apa itu? Nah, fenomena ini yaitu fenomena karantina tahfiz Al-Quran. Ini sangat baik, ya. Di mana-mana menjamur karantina Al-Quran ini. Di mana-mana menjamur. Ini sangat baik menandakan tumbuhnya kesadaran terhadap Al-Quran, pentingnya membaca Al-Quran, pentingnya menghafal Al-Quran. Tapi ada satu yang tidak disadari, apa itu? Yaitu kualitas hafalan Al-Quran. Kita sedikit beri kritik jika karantina Al-Quran ini tidak memfokuskan kepada murojaah, hanya memfokuskan kepada menambah hafalan saja dengan waktu yang tertentu menjadi target, maka ini memang menambah kuantitas penghafal Al-Quran Nusantara, tetapi secara tidak langsung ini menurunkan kualitas hafalan Al-Quran di Nusantara. Maka ada baiknya karantina Al-Quran, rumah tahfidz mencari metode agar bagaimana hafalan Al-Quran, para penghafal Al-Quran ini mutqin, kuat, sehingga Al-Quran itu nanti kita akan melihat orang, para penghafal Al-Quran yang memang dia Al-Quran berjalan. Akan melihat dia penghafal Al-Quran yang memang Al-Quran berjalan. Nah, dia kesana kemari mulutnya komat-komit membaca Al-Quran, dan itu adalah dari hafalan sendiri. Kita tidak inginkan menghafal Al-Quran, tumbuh semangat menghafal Al-Quran, banyak penghafal Al-Quran di Nusantara, tetapi kualitas hafalannya menurun. Memang ketika kita adakan karantina Al-Quran itu bernilai ibadah, ya. Kita adakan karantina Al-Quran, maka orang baca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, maka bernilai ibadah. Setiap ayat yang dibaca dapat, setiap huruf yang dibaca dapat satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi sampai 70 kebaikan. Bernilai ibadah. Ini dari segi bacaan. Tetapi dari segi kualitas hafalan Al-Quran, nah ini yang perlu kita perbaiki. Nah, bagaimana? Maka inilah kita perlu bagaimana metode, ya. Bagaimana metode yang terbaik dalam kita menghafal Al-Quran, sangat-sangat perlu. Ya. Begitu juga di rumah tahfidz, begitu juga di lembaga-lembaga pendidikan. Jangan hanya terfokus kepada target hafalan. Setahun dapat selesai 30 juz. Ya, misalnya. Tetapi bagaimana kualitas hafalannya sehingga betul-betul nanti akan kita, ya, rasakan, ya. Orang-orang yang menghafal, kita dapatkan orang betul-betul hafalannya adalah bersumber dari dadanya, bersumber dari hafalannya betul-betul. Nah, ini adalah tentang menghafal Al-Quran, ya. Sebagai kita hukum menghafal Al-Quran, dan juga bagaimana supaya Al-Quran ini semakin berkembang di Nusantara dan kualitasnya semakin baik. Ini saja bisa kita sampaikan pada materi kali ini.